Ustadz ini tak patut dicontoh karena ia sering mengajak santrinya untuk pergi ke suatu tempat dan melakukan hal yang tidak terpuji. Suatu ketika, seorang gadis bernama Rianti bertengkar dengan pacarnya. Ia lantas pergi jauh dari kampung halamannya, kemudian masuk ke sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang ustadz bernama Guru Samir. Aji kekasih Rianti kemudian menyusul. Ia masuk ke pesantren, tapi sayangnya Rianti sedang dekat dengan anak tiri Guru Samir. Ia bahkan sudah melupakan Aji. Suatu ketika mereka melihat Guru Samir masuk ke sebuah ruangan. Rianti mengatakan Guru Samir sedang berdoa, tapi ternyata ia sedang berduaan dengan salah satu santrinya. Guru Samir mengatakan sebuah mukjizat jika seorang wanita bisa berhubungan badan dengannya. Aji yang penasaran mengintip dari luar. Ia melihat ustadz itu berbuat tidak senonoh. Namun ketika ia mengatakan kepada Rianti, Rianti kemudian memastikannya. Tapi yang ia lihat justru Guru Samir sedang berzikir. Hal itu membuat Rianti marah. Ketika mereka hendak pergi, ternyata Guru Samir sudah mengetahui keberadaan mereka. Di saat bersamaan, mereka melihat Guru Samir sedang mengajar ilmu bela diri. Aji bingung melihat semua itu. Kedatangan Rianti ternyata membuat Guru Samir jatuh hati kepadanya dan ingin mendapatkan hatinya. Guru Samir mendatangi Aji lalu memukulinya. Guru Samir memberikan peringatan agar jangan mencampuri urusannya, tapi semua itu dilakukannya melalui mimpi. Namun ketika Aji terbangun, darah keluar dari hidungnya. Wajah Aji juga lebam parah. Seperti itu nyata. Keesokan harinya Aji mendatangi Guru Samir. Ia kemudian marah-marah menunjuk Guru Samir telah melakukan penganiayaan. Namun Guru Samir tak merasa melakukannya. Guru Samir malah menawarkan untuk pergi berobat. Namun Aji menolaknya. Melihat itu Rianti sangat marah dan membenci Aji. Aji lalu menceritakan semua kejadian itu kepada Rehan, anak tiri Guru Samir. Rehan sendiri juga bingung. Ayah tirinya berubah-ubah, terkadang baik dan terkadang kasar. Di tempat berbeda, wanita ini mengakui bahwa dirinya sedang hamil. Ia sedang mengandung anak dari Guru Samir. Bersama para warga, ayahnya datang ke padepokan yang dahulunya adalah pesantren. Ia hendak meminta pertanggungjawaban kepada Guru Samir. Namun ketika berbicara dengan Guru Samir tidak mengakui perbuatannya. Ia tak merasa menghamili wanita itu. Bahkan saat ini istrinya ada 4. Tak mungkin ia kekurangan wanita. Mendengar itu gadis ini menjadi histeris. Para santri ini sedang mengandung anak dari Guru Samir, tapi Guru Samir tidak mengakuinya. Ia malah marah, merasa dirinya dipitnah. Sedangkan Guru Samir sudah memiliki 4 istri. Seorang wanita histeris ketika menuntut tanggung jawab dari Guru Samir. Jumlah wanita yang hamil itu tak hanya 1. Laki-laki ini tetap berusaha meyakinkan warga bahwa Guru Samirlah pelakunya. Suasana menjadi ricuh. Guru Samir kemudian mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul dan tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang keji. Ia lantas masuk ke dalam rumah. Mendengar keramaian itu, para serir Guru Samir datang. Guru Samir kemudian keluar lagi sambil membawa sebilah pedang panjang. Ia lantas berjalan ke tengah-tengah warga lalu berkata sambil mengangkat pedangnya bahwa ia siap dipotong sebelah tangannya. Jika tangannya tak kembali lagi utuh, maka ia bersalah, dan sebaliknya, jika tangannya kembali utuh, maka ia tak bersalah. Guru Samir juga mengatakan seorang rasul pasti mendapatkan perlindungan seperti nabi-nabi lainnya yang memiliki mukjizat, selamat dari semua cobaan. Saat Guru Samir menantang warga, siapa yang berani memotong tangannya? Ayah wanita itu mengangkat tangan karena yakin Guru Samirlah yang telah menghamili putrinya. Pria itu lalu mengambil pedang Guru Samir dan bersiap memotong tangannya. Tangan Guru Samir dipotong dengan menggunakan pedang panjang. Tubuh Guru Samir kemudian tergelempar. Begitu banyak mengeluarkan darah karena tangannya benar-benar terputus. Ustadz Baihaqi lalu menyuruh para santri mengangkatnya lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Semua orang sangat cemas, tapi tiba-tiba semua orang terkejut saat melihat Guru Samir keluar dari rumahnya dengan kondisi tangan yang utuh, menyatu sempurna. Para selir terlihat tenang. Itu artinya Guru Samir tak bersalah atas semua kejadian itu. Para pengikut Guru Samir semakin yakin ia adalah benar-benar seorang rasul. Karena malu, orang tua wanita ini kemudian membawanya pergi. Semua orang percaya Guru Samir tak bersalah kecuali Rehan. Ia kemudian menemui Aji dan menceritakan kejanggalan itu.
mereka tak percaya Guru Samir seorang Rasul. Malam itu, ketika semua orang hendak mendengar tausiah Guru Samir, Rianti tak melihat Aji dan Rehan. Ternyata mereka sedang merencanakan sesuatu. Ketika Ustadz Baihaqi pergi, mereka berdua lalu mendatangi rumah Ustadz Baihaqi. Aji lalu membobol kamarnya untuk mencari kebenaran. Siapa sebenarnya Ustadz Baihaqi? Kedua pemuda ini membobol kamar Ustadz Baihaqi. Mereka hendak mencari bukti siapa mereka sebenarnya. Aji kemudian menemukan sebuah pedang panjang, sementara Rehan mendapati jubah putih berlumur darah. Dari penemuan itu menimbullah sebuah kecurigaan, siapa sebenarnya mereka berdua. Sementara itu di tempat berbeda, Ustadz Baihaqi memberitahu para warga bahwa ia telah berusaha untuk mengingatkan Guru Samir agar tidak menyebarkan aliran sesat. Secara tidak langsung, Ustadz Baihaqi telah mempengaruhi para warga. Sementara di Padepokan, Guru Samir sedang menyampaikan tausiah kepada para pengikutnya. Tak lama kemudian, para warga datang berbondong-bondong. Mereka sambil membawa bahan bakar, lalu menumpahkannya di sekeliling Padepokan. Setelah itu mereka melemparkan obor. Seketika Padepokan itu terbakar. Api menjalar dengan cepat, membakar para pengikut Guru Samir. Puluhan orang tewas terbakar karena tak sempat menyelamatkan diri. Sementara Guru Samir mengikhlaskan dirinya tewas terbakar api. Para pengikut Guru Samir yang berusaha kabur ditangkap oleh warga, lalu dibakar hidup-hidup. Padepokan itu akhirnya hangus terbakar dan rata menjadi tanah. Setelah Padepokan itu terbakar, Ustadz Baihaqi kini tak pernah terlihat lagi. Para warga yang sedang bekerja di ladang membicarakan keberadaan Ustadz Baihaqi. Mungkin ia malu. Tingkah adiknya Guru Samir saat mereka sedang asik mengobrol. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan kembali Guru Samir. Yang lebih mengherankan lagi, tubuh Guru Samir sangat sehat, bahkan tak ada luka sedikit pun. Guru Samir mengatakan bahwa seorang Rasul selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru Samir kemudian mengajak lagi para warga untuk kembali membangun Padepokan dan meneruskan misinya. Kemunculan Guru Samir membuat heboh di media massa. Rianti yang saat itu sedang dirawat mendengar berita itu. Ia tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Saat Aji datang, Rianti sudah tidak ada. Para pengikut Guru Samir sangat percaya Guru Samir juga bisa menyembuhkan semua luka mereka, yaitu dengan cara meminum segelas air lalu menyalurkan langsung ke dalam mulut para pengikutnya. Para pengikut Guru Samir percaya air dari dalam mulutnya mengandung mukjizat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Keesokan harinya, iring-iringan mobil mewah datang ke Padepokan. Ternyata itu adalah Rianti yang memutuskan untuk kembali lagi. Ternyata Guru Samir bekerja sama dengan pejabat negara yang akan mencalonkan diri untuk mendapatkan dukungan. Itulah sebabnya Guru Samir selalu aman dari setiap kasus yang terjadi di Padepokannya. Di saat yang sama, ternyata Rianti menerima lamaran dan siap dijadikan istri oleh Guru Samir. Mendengar itu Aji mengamuk, tak habis pikir apa yang dilakukan oleh Rianti. Tak lama kemudian, Ibu Rehan datang. Dari sinilah semuanya terungkap. Dahulu kala, Guru Samir menikahi wanita ini di saat ia sedang mengandung 1 bulan. Setelah ayah Rehan meninggal, dengan cara tragis menggantung dirinya di pohon tanpa diketahui penyebabnya. Guru Samir dan Rianti akhirnya menikah. Namun pernikahan mereka sangat aneh. Tak ada wali dan saksi. Guru Samir mengatakan seorang Rasul bisa menikahkan dirinya sendiri. Sungguh ini sangat sesat. Malam itu Rehan dan Aji pergi ke makam Guru Samir. Mereka sangat penasaran. Lalu jasad siapakah yang dimakamkan? Saat kebakaran itu, kedua pemuda ini menghancurkan makam Guru Samir lalu menggalinya karena mereka penasaran jasad siapakah yang dimakamkan jika Guru Samir masih sehat. Dari sinilah semua diketahui. Ternyata Guru Samir dan Ustadz Baihaqi adalah Guru Samir, sedangkan mayat yang dimakamkan adalah Ustadz Baihaqi yang selalu rela berkorban demi Guru Samir. Mereka juga menemukan potongan tangan Ustadz Baihaqi yang dimakamkan bersama jasadnya. Mereka semua sangat terkejut dengan semua kenyataan itu. Pantas saja sifat Guru Samir berubah-ubah di tempat berbeda. Saat Guru Samir sedang lengah, tiba-tiba darah mengalir dari punggungnya.
punggungnya. Ternyata Rianti sudah merencanakan semua itu. Sejak pertama ia menerima lamaran hingga pernikahannya terjadi, Rianti sudah mengetahui semuanya. Keganjilan antara Guru Samir dan saudara kembarnya Ustadz Baihaqi. Sejak saat itu juga hanya Rianti yang menyadari semua itu, lalu merencanakan untuk memusnahkan Guru Samir dengan nekat datang kembali setelah padepokan itu habis terbakar. Sebelum pernikahan itu terjadi, Rianti sudah menceritakan kepada Umi Salama saat akan melakukan malam pertama, Guru Samir tewas terbunuh dengan tusukan sebilah pisau tepat di punggungnya. Semua itu dilakukan oleh istrinya sendiri. Sementara Rehan dan Aji berlari untuk memberitahukan semua. Guru Samir yang terluka parah sedang menegang nyawa sampai akhirnya ia tak bernapas lagi. Melihat Guru Samir tewas, Rianti sangat ketakutan. Ia tak pernah berpikir akan menjadi seorang pembunuh. Rianti lalu keluar dari rumahnya sambil menangis dengan tubuh yang lemah. Di saat itu juga Rehan dan Aji datang. Mereka melihat tetesan darah di tangan Rianti. Rehan lalu memeriksa kamar ayah tirinya. Alangkah terkejutnya mereka saat mendapati jasad Guru Samir terkelungkup tanpa busana dan sudah tak bernyawa lagi. Mereka tak menyangka dengan semua rencana Rianti. Rianti lalu bertemu dengan istri Guru Samir. Ia menangis di pelukan wanita itu. Namun istri Guru Samir sudah mengetahui semuanya. Karena selama ini ia tak bisa berbuat apa-apa, maka ia pun tak marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Rianti. Ajaran sesat Guru Samir akhirnya diketahui oleh semua para pengikutnya. Film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya.